Ada yang memohon kepada Allah, ada pula yang sudah memulai menjemput rezeki yang halal. Lalu tidak heran, mereka memulai hari dengan hati yang tenang dan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari tidur, memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk kembali beribadah kepadanya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pintu hikmah yang dirahmati Allah, setiap hari Allah memberikan kita waktu yang sama, 24 jam. Namun hasil yang diperoleh setiap orang pastinya berbeda-beda. Salah satu penyebabnya adalah bagaimana seseorang mendapatkan dan memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Dan waktu pagi adalah salah satu waktu yang paling bernilai. Rasulullah SAW pernah mendoakan keberkahan untuk umatnya di waktu pagi. Karena itu, banyak ulama menganjurkan agar seorang muslim tidak menyanyiakan waktu setelah subuh. Bukan berarti tidur setelah subuh selalu haram. Namun, jika seseorang menjadikan kebiasaan tanpa alasan, sehingga melalaikan kesempatan beribadah atau bekerja, ia kehilangan waktu yang sangat berharga. Pagi adalah waktu ketika pikiran masih segar, tubuh masih kuat, hati lebih mudah untuk fokus mengingat Allah. Karena itu, orang yang memulai hari dengan beribadah biasanya memiliki semangat yang berbeda. Ia lebih siap menghadapi tantangan pekerjaan, lebih tenang menghadapi masalah, dan lebih mudah bersyukur ketika Allah memberikan nikmat. Ada suatu kisah inspiratif. Dikisahkan, seorang ulama yang terkenal sangat disiplin menjaga waktu pagi. Setelah sholat subuh berjamaah, beliau tidak langsung pulang untuk kembali tidur. Beliau duduk di masjid, membaca Al-Quran hingga matahari terbit. Kemudian, beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, lalu memulai aktivitas, mengajar, dan bekerja. Murid-muridnya pernah bertanya, mengapa guru tidak beristirahat setelah subuh? Beliau menjawab, aku ingin memulai hariku bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pagi sudah baik, insya Allah urusan hingga sore hari akan jauh lebih mudah. Jawaban itu sederhana, tetapi mengandung hikmah yang luar biasa. Keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kerja keras, tetapi juga oleh kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah di atas, kita ambil satu poin yang paling penting. Tidak tidur setelah sholat subuh. Banyak aktivitas lainnya yang lebih bermanfaat. Dan juga semoga dengan ikhtiarnya kita dengan tidak tidur, kita akan mendapatkan hari dan mendapatkan rezeki yang jauh lebih berkah. Sahabat pintu hikmah yang dirahmati Allah, mulai besok pagi, cobalah ubah kebiasaan kita sedikit demi sedikit. Setelah sholat subuh, jangan langsung mengambil ponsel ataupun kembali tidur jika tidak ada kebutuhan. Duduklah beberapa menit, bacalah
zikir pagi. Kemudian bacalah Al-Quran, walaupun hanya 1 atau 2 halaman. Setelah itu, panjatkan doa ini. Kemudian, lanjutkan dengan membaca ini. Lalu mulailah aktivitas dengan penuh semangat dan niatkan dalam hati kita, hari ini saya akan jauh lebih baik. Jika bekerja, bekerjalah dengan amanah. Jika berdagang, berdaganglah dengan jujur. Dan jika sedang mencari pekerjaan, jangan pernah menyerah. Teruslah cari di mana peluang itu berada. Teruslah olah otak kita, arahkan pemikiran kita kepada peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Teruslah berikhtiar sambil memperbanyak doa, karena Allah mencintai hamba yang terus berusaha tanpa kehilangan harapan. Sahabat pintu hikmah yang dirahmati Allah, banyak zikir pagi yang sangat sedikit. Bisa dimulai dengan beristighfar, bisa dimulai dengan tasbih, tahmid, tahlil, bisa dimulai dengan hal-hal zikir yang sedikit tetapi jauh lebih bermanfaat daripada kita setelah sholat subuh langsung memainkan ponsel, langsung scrolling, langsung memikirkan pekerjaan dunia. Luangkanlah di setiap pagi untuk selalu mengingat Allah. Sahabat pintu hikmah yang dirahmati Allah, jangan sia-siakan waktu pagi, karena pagi adalah awal dari seluruh aktivitas kita. Jika pagi diisi dengan mengingat Allah, insya Allah hati akan lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan langkah kita lebih penuh dengan keberkahan. Mulailah dari kebiasaan yang kecil, bangun lebih awal, sholat subuh tepat waktu, perbanyak zikir, meskipun zikir tersebut pendek. Kemudian membaca Al-Quran. Setelah itu, panjatkan doa dan meminta supaya hari ini kita diberikan keberkahan. Kemudian bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan kejujuran. Semoga Allah memberkahi setiap pagi kita, melapangkan rezeki yang halal, menjaga uang yang kita peroleh agar penuh keberkahan, memudahkan segala urusan pekerjaan, dan menjadikan keluarga kita hidup dalam ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.